Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, perkenalkan nama saya Dimas Erlangga. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PBA. Nah, saya sekarang kuliah di Universitas Kiai Haji Ahmad Mujaki Syah, Jember. Saya sekarang menempuh semester 2. Langsung saya guys ya. Nah, jadi di sini saya berulang-ulang kali membuat video juga. Suara saya nih habis, guys. Nah, tidak lama lagi. Jadi saya di sini akan menjelaskan makalah ilmu kalam dan saya mendapatkan materi tentang konsep hari akhir dan ekatologi dalam Islam. Nah, di sini saya udah buat makalahnya. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan kehidupan akhirat dalam ajaran Islam itu diawali atau dimulai dengan peristiwa hari kiamat. Hari kiamat menurut Islam adalah peristiwa hancurnya alam semesta yang diawali dengan tiupan sangkakala pertama, yaitu tiupan kehancuran serta kematian, dan diiringi tiupan kedua, yaitu kebangkitan manusia dari kematiannya. Peristiwa ini didahului dengan tanda sugro dan tanda kubro. Tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil dapat dikatakan dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian peristiwa yang sering kita temui dapat berupa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Banyak lagi guys. Orang-orang baik menjadi berkurang, muncul gaya hidup mewah di kalangan umat Islam. Orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, pria menyerupai wanita, begitupun sebaliknya. Dan terjadi banyak kasus pembunuhan. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar yaitu berupa kemunculan Dajjal. Bentar. Matahari terbit dari barat, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya api dari Yaman yang kemudian menggiring manusia ke Syam. Kemudian setelah hari kiamat barulah perjalanan yang sebenarnya itu dimulai. Nah, tadi kan tentang hari akhir, sekarang tentang eskatologi. Eskatologi merupakan salah satu ilmu dasar di dalam ajaran teologi. Eskatologi diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman, seperti hari kiamat, kebangkitan segala manusia dan surga. Eskatologi juga biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa pada hari akhir, seperti kematian, hari pengadilan, hari kebangkitan, hari kiamat, dan semua hubungan manusia yang berkaitan dengan semua hal itu. Dalam agama Islam, yang mana Al-Quran sebagai kitab sucinya, di dalamnya terdapat banyak informasi mengenai pengetahuan eskatologis pada manusia. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang membahas tentang hari akhir, surga dan neraka, penghakiman di akhirat, dan masih banyak lagi. Dan menurut ulama terdahulu nih, ulama yang keren, menurut Al-Ghazali, kan keren kan? Al-Ghazali kan udah terkenal guys ya. Doktrin eskatologi menjadi pilar bagi tegaknya akidah seorang muslim. Dalam Islam terdapat konsep akidah yang merupakan ajaran tentang keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini merupakan keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan diwujudkan oleh perbuatan. Inilah iman yang sebenarnya, dan kadar keimanan inilah yang memotivasi seorang untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran agamanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, juga kesimpulannya. Nah, yang tadi kita cari kesimpulan tadi ini. Nah, jadi kesimpulan dari pemaparan tadi yaitu, nah jadi keyakinan terhadap hari akhir dan konsep eskatologi dalam Islam bukan hanya soal masa depan yang jauh, tetapi menjadi penggerak kehidupan saat ini. Dengan memahami bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan setiap amal akan dibalas dengan adil oleh Allah di akhirat, maka seorang muslim akan terdorong untuk menjalani hidup dengan ketaatan, kesadaran, dan keikhlasan. Hari akhir bukan hanya cerita tentang kehancuran, tapi juga pengingat akan pentingnya hidup yang bermakna. Ia adalah alarm spiritual bagi hati kita bahwa kehidupan sejati justru dimulai setelah dunia ini berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari pemaparan tadi juga guys, ini pesan dari saya sebelum menutup videonya. Kan enggak? Enggak. Nah, jadi mungkin sekarang saya nih pegang laptop, mungkin suatu saat
bisa menjadi ulama. Amin 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 amin. Bisa ya. Bisakah seorang pendosa kayak gini sering melihat yang aneh-aneh ini, tapi alhamdulillah Allah tuh maha murah, Allah tuh maha penyayang. Allah mudahan hamba mati dengan keadaan husnul khatimah. Amin. Ini siap akan aja. Nah mungkin, nah jadi ingat pokoknya senakal-nakal kita guys ya, jangan lupa meninggalkan sholat, jangan lupa meninggalkan sholat, jangan lupa selalu berbakti kepada orang tua, itu kuncinya guys. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa lagi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Allah. Nah, mungkin itu saja guys ya. Wabillahi taufik, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.